Bu Warsi, saya penasaran nih mau tanya, apa sih motivasi Bu Warsi untuk ikut lomba daring GLS literasi tingkat nasional ini dan mencapai prestasi sebagai juara ketiga? Baik Bu, setelah saya melihat dan membaca pengumuman yang disampaikan oleh Disgrub GLS Pusat, ada lomba praktek baik GLS tingkat pusat yang diikuti oleh sekolah-sekolah juga. Kami dari SLB Pangkal Pinang ini terpacu untuk ikut. Paling tidak kami bisa mempromosikan bahwa apa yang sudah dilakukan dan diaplikasikan oleh GLS, terutama oleh Ketua Satgas Literasi SLB ini, supaya bisa mengimbangi dan menambah pengetahuan kami dari SLB atau SMA yang ikut itu nanti untuk diterapkan di SLB ini. Begitu Bu. Saya pikir ini akan menjadi pemicu kita Bu Warsi ya untuk orang lain. Kita artinya SLB tidak kalah juga dengan jenjang SMA dan SMK ya, literasi. Dan Bu Sri Kartini selaku Ketua Satgas Literasi GLS di SMP Negeri Pangkal Pinang, saya mau tanya program apa saja yang sudah dilakukan sehingga mencapai prestasi tingkat nasional. Terima kasih Bu. Adapun program kerja kami GLS di Sekolah SLB Negeri Pangkal Pinang yang meliputi tingkat SDLB, SMPLB, dan SMALB ada 4 kegiatan Bu. Yang pertama itu pojok baca. Pojok baca itu ada 4 kelas di sini Bu. Nah, pojok baca itu yang meminjam dan yang mengembalikan itu adalah anak-anak dan guru. Misalnya pada waktu setiap hari Bu ya, yang 15 menit sebelum kebiasaan itu, atau pada waktu sehari-hari, misalnya ada anak istirahat, kemudian ada mau pulang, kadang juga ada anak yang membaca Bu ya, anak-anak itu kan. Nah, itu penanggung jawabnya adalah panitia GLS dan guru yang bersangkutan yang ada di kelas itu. Kemudian yang kedua adalah majalah dinding. Majalah dinding ini penanggung jawabnya juga panitia GLS Bu. Setiap kelas, hampir setiap kelas ada majalah dinding, tetapi juga ada yang 2 kelas karena sekolahnya yang disepakati ya. Nah itu tiap 1 bulan sekali itu ganti karya anak atau ganti tema Bu. Nah nanti hasilnya yang sudah tadi itu dikumpulkan sama guru kelas. Kemudian yang ketiga, program kegiatan 15 menit sebelum belajar. Nah ini dilaksanakan guru setiap hari Bu, boleh lebih dari 15 menit. Nah biasanya meminjam buku dari perpustakaan atau pojok baca tadi. Ini penanggung jawabnya juga panitia GLS. Kemudian yang keempat, kami ada kegiatan literasi secara kelompok. Yang pertama ada di sini tingkat SD di depan kantor guru Bu ya. Yang kedua tingkat SMP dan SMA itu juga ada. Kalau tingkat SD guru-guru mendongeng Bu sesuai dengan jadwal. Kemudian kalau tingkat SMA anak-anak kan udah besar Bu ya, sudah bisa membaca gitu, jadi kadang anak-anak. Jadi gitu Bu, gurunya yang membimbing. Itu program dari SLB Pangkal Pinang. Periksa saya terima kasih pencapaian dan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sri Kartini dan juga Bu Warsi ya. Mudah-mudahan ke depan bisa tambah lagi mungkin programnya ya, yang lebih inovatif ya, sehingga anak-anak lebih tertarik lagi untuk mengunjungi perpustakaan. Mungkin perlu ditambah dengan koleksi-koleksi yang ada dan juga program-program misalnya ada lomba-lomba internal di SD ini terkait dengan untuk menanamkan budaya baca bagi anak-anak di SLB. Mungkin itu Bu Sri Kartini, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih pencapaiannya. Selamat Bu Warsi atas pencapaiannya menjadi juara 3 tingkat nasional lomba literasi GLS tingkat nasional, dan saya selaku Kabid Pendidikan Khusus Provinsi Kepulauan Belitung ingin menyampaikan piagam penghargaan. Saya mewakili dari tim GLS Pusat untuk menyerahkan piagam penghargaan lomba daring pembuatan film pendek tentang praktik baik implementasi GLS pertama tahun 2020. Selamat saya lagi Bu Warsi. Dan ada sedikit hadiah ya berupa uang tunai sebesar Rp500.000
sebagai juara 3 dari tim GLS Pusat. Dan selamat juga Bu Sri Kartini selaku ketua tim GLS SLB Negeri Pangkal Pinang. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk lebih baik lagi untuk ke depan. Dan ini menurut saya prestasi ini bukan main-main ya, karena harus bersaing dengan sekolah-sekolah SMA dan SMK, dan ini pencapaian luar biasa menurut saya. Makasih sekali lagi Bu Asih. Iya, salam. GLS SLB Pangkal Pinang. Bagus nih. Ini setiap kelas ini Ibu apakah disiapkan untuk setiap kelas untuk mandinya? Iya, kita di sini anak-anaknya kita instruksikan untuk menyiapkan madingnya, jadi dibimbing oleh guru kelasnya. Nanti kita tempel, nanti ada jadwalnya sendiri Bu. Jadi jadwalnya untuk 1 bulan sekali ganti, 1 bulan sekali ganti. Bagus untuk merangsang minat anak-anak. Iya, paling tidak yang baca, gitu. Iya. Paling tidak yang paling enggak yang kita angkat itu yang sesuai dengan kemauan anak itu Bu. Itu nanti kita kasih rambu-rambunya, ini temanya seperti ini. Terima kasih. Baiklah Bu, ini sudah selesai. Kita menuju ke pojok baca SLB Pangkal Pinang. Silakan Bu. Diamatin Pak. Nah, ini depan. Nah, ini Bu, ini pojok baca kami. Contoh salah satu dari pojok baca SD. Waalaikumsalam. Dekorasi ruangan. Iya. Untuk membaca dari sini ya. Ini koleksinya Bu, bisa saya buka? Ya, boleh, silakan. Ada 4 kelas Bu. Ini contoh salah satu, ada di kelas SD. Yang lain di SMA. SMP. Nanti ada 2 ya. Ini ke depan perlu ditambah lagi koleksi dekorasinya ya. Yang lebih berwarna dan lebih banyak pilihan buat anak-anak. Karena mereka akan lebih sering tertarik untuk datang ke perpustakaan. Itu bagus ya. Ini ada buku peminjamannya Bu. Jadi ya dari Rabu atau tiap hari mana sering pinjamnya? Ini kami sudah lakukan dari tahun 2018 ya. Jadi guru sama anak-anak bisa pinjam di sini atau mungkin membaca di sini Bu. Jadi kalau perpustakaan itu penuh Bu, anak-anak di sini gitu. Jadi perpustakaan kecil atau merupakan tempat yang paling dekat. Jadi kalau daripada di sana misalnya hujan, anak-anak lebih terbuka di sini membaca. Ini merupakan bagian dari perpustakaan. Iya. Iya. Perpustakaan kecil aja. Penggunaan kayak teks, jadi banyak-banyak gambar-gambar tulisan yang dipasang di lapangan. Ini gunanya untuk menyemangati kita Bu ya, sebagai pengunjung SLB atau sebagai orang tua, siswa, untuk memberikan semangat. Nah ini kan berupa ajakan-ajakan Bu, misalnya ini tentang germas. Nah ini menunjukkan ajakan pada kita harus hidup sehat dalam situasi COVID seperti ini Bu ya. Jadi anak-anak kadang kan membaca ini apa gitu kan ya. Jadi kita sebagai guru kemudian menerangkan apa ini, arti tulisan ini, memberikan edukasi ya, semangat ya. Kemudian selanjutnya ini Bu, ini adalah lingkungan kaya teks yang berupa eskul. Jadi kegiatan eskul kita ini ada beberapa macam Bu Warsih ya. Apa Bu Warsih diantaranya Bu? Ada pertanian, seni tari, seni suara, lukis, perangkat bunga. Jadi orang yang berkunjung di sini tuh tahu Bu, oh SLB Lembu Pangkal Pinang itu seperti ini. Kegiatannya seperti ini setiap hari. Orang menarik Bu ya. Eskul yang ada di SLB Lembu Pangkal Pinang. Selanjutnya ini ada banyak juga Bu ya, itu banyak sekali kan. Antaranya visi misi SLB Negeri Pangkal Pinang. Ini 10K. Nah, mengajak ya, untuk mengajak kita agar sekolah kita bersih, aman, tertib gitu Bu ya. Kemudian ini adalah protokol kesehatan untuk panduan untuk sekolah kita nanti, sekolah baru Bu ya, sekolah new normal. Ini. Nah, ini Bu, biar anak-anak nanti membaca, orang tua membaca, dan siapapun yang berkunjung di sini, tamu-tamu sekolah-sekolah.
panduan bagi mereka yang berkunjung ke sini dan juga bagi siswa nanti. Jadi lengkap ya, mulai dari persiapan sebelum berangkat sampai anak-anak. Kita perpustakaan SLB Negeri Pangkal Pinang, ini petugasnya Ibu Siti. Ya, silakan kalau Ibu Siti nanya. Ini berapa banyak koleksi bukunya, Bu? Ada 2000 lebih judul, eksemplarnya ada kurang lebih 15.000. Lumayan banyak ya. Mungkin ke depan bisa tambah lagi yang buat dia. Kalau untuk buku braille-nya Bu Siti? Untuk braille-nya ini. Ini buku braille ya. Ada yang Al-Quran braille. Bagus ya. Sudah banyak diterjemahkan ke dalam ini ya, braille ya. Itu cerita termasuk part 13-nya. Ke 13 ya. Ada banyak. Berapa banyak siswa tunanetra di sini? Sekitar 10. 10-an Dari SD sampai SMA. Ini sangat membantu nih. Ya, kebetulan kita kan juga ada mesinnya. Ada mesinnya, bantuan dari Ya, pusat cepat ya. ya. Bagus. Untuk peminjaman gimana, Bu? Sama sih seperti perpustakaan umumnya, cuma yang untuk anak yang SD dibantu sama orang tuanya kan, karena belum mengerti juga kan. Kalau minjam itu dibilang sama orang tuanya berapa hari batasnya. Bisa bawa pulang ke rumah gitu? Bisa. Berapa hari batasnya? 3 hari. Habis itu dikembalikan, bisa pinjam lagi ya? Iya. Ya, bagus. Dan kita juga perlu mengedukasi orang tua juga, karena untuk budaya membaca ini harus tumbuhkan sejak usia dini. Kalau udah besar kita paksakan itu mungkin agak susah kan, anak untuk mencintai buku, anak untuk menanamkan budaya membaca buku. Ketika dari kecil, anak usia masih balita, orang tua mesti rajin mendongeng untuk anak sebelum tidur gitu, sehingga anak tertarik untuk membaca buku. Saya pikir itu bagaimana juga selain mengedukasi anak, dari peran dari guru-guru di sini terutama untuk mengedukasi orang tua untuk sejak usia dini menanamkan budaya membaca pada anak-anak. Itu saya pikir ini udah bagus, sudah banyak koleksinya. Pamit Bu sih. Iya, Bu. Terima kasih sudah diajak jalan. Ini Bu Sri juga. Ya. Tadi saya sudah diajak keliling, lihat pojok baca, lihat perpustakaan, dan juga lihat di bengkel keterampilan
Toboga, kemudian di bengkel menjahit. Saya senang di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Warsi lakukan dan juga beserta jajarannya, guru-guru yang ada di sini, ini bisa menjadi inspirasi buat sekolah yang lain ya. Dan juga pencapaian apa yang dilakukan oleh Ibu Warsi tahun ini, mudah-mudahan tahun depan bisa jadi juara 1 nasional. Amin. Mari Bu. Ya, terima kasih Bu sudah berkenan berkunjung ke sini. Dan untuk kedepannya mohon bimbingan supaya kami bisa beraksi. Siap. Ya, makasih Bu. Ya. Bu Sri, ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati Bu. Ya.